Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati tim penguji uji kinerja PPG batch 1 tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Rahmawati, saya adalah guru fikih di Manlapan PD, Kabupaten PD, Provinsi Aceh. Sekaligus sebagai mahasiswa PPG batch 1 tahun 2025 dengan NIM 2460101567 di LPTK Win Mahmud Yunus Batu Sangkar. Pada kesempatan ini, Jumat 9 Mei 2025, saya akan melaksanakan uji kinerja yaitu praktek mengajar dengan materi riba kelas 10 di Manlapan PD. Demikian perkenalan singkat dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Idrisna. Syukran kasiran. Adwana tadi'na. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'alni wazira. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Baik, sebelumnya Ibu ingin melihat apakah sudah bersih? Masih ada sampah, coba? Tidak ada. Sudah rapi? Sudah. Baik, Ibu akan mengabsen dulu ya. Fatia, Fitri Azizi, Fitri Hidarwati, Ilfi Asyufa, Izzatul Humaira, Khaira Nafisa. Tapi yang sakit kita doakan semoga cepat diberikan kesembuhan. Kita sama-sama dapat lagi berkumpul di sekolah. Baik, seperti kebiasaan kita yaitu kita akan menyanyikan lagu wajib nasional untuk membangkitkan rasa nasionalis. Kita nyanyi sama-sama ya. Iya. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju. Baik, sebelum kita masuki ke pelajaran hari ini, Ibu ingin menanyakan pelajaran minggu yang lalu masih ada yang ingat? Masih. Nah, coba. Apa pelajaran minggu yang lalu kita belajar tentang apa? Tentang jual beli. Nah, di sini kita belajar yang minggu lalu belajar tentang apa? Jual beli. Nah, ada yang masih ingat? Masih. Apa pengertian daripada jual beli? Jual beli adalah transaksi antara dua pihak, yaitu penjual dan pembeli, di mana penjual menyerahkan barang atau jasa kepada pembeli dengan harga tertentu yang disepakati bersama. Jual beli merupakan salah satu bentuk kegiatan ekonomi yang umum dilakukan di dalam masyarakat. Nah, apakah betul? Betul.
pembeli dan penjual harus setuju dengan transaksi jual beli. Barang yang diperjualbelikan harus jelas, jenis dan jumlah serta kualitasnya. Harga barang harus jelas dan disepakati oleh kedua belah pihak. Tidak ada unsur penipuan seperti penyembunyian, cacat barang atau manipulasi harga. Tidak ada unsur riba, tidak ada mahar, ketidakjelasan barang yang Alhamdulillah anak ibu masih ingat pelajaran minggu yang lalu, yaitu kita belajar tentang jual beli. Baik, untuk hari ini sebelum kita masuk ke dalam materi baru, ibu ingin menanyakan apa? Ada yang tahu tentang riba? Pernah mendengar mungkin? Pernah. Ada beberapa macam riba. Pernah mendengar jenis-jenis riba mungkin? Pernah mendengar? Mungkin ada yang pernah melihat praktek riba di sekitar kita sering terjadi. Baik, hari ini kita akan belajar tentang materi baru, yaitu riba, macam-macam riba dan hukum riba. Nah, sebelum kita belajar, kita harus mengetahui tujuan daripada pembelajaran. Melalui diskusi, siswa dapat menjelaskan tentang riba dan jenis-jenis dengan benar. Yang kedua, melalui penelaahan, siswa dapat menganalisa hukum riba dengan baik. Dan yang ketiga, dengan mengamalkan, siswa dapat menunjukkan beberapa contoh praktik riba dalam masyarakat. Baik, sebelumnya ibu akan menanyakan apa itu riba? Terus, mengapa Islam sangat keras dalam melarang riba? Karena Apakah kira-kira kita akan terhindar dari riba? Bisa? Sekarang kita akan menyaksikan sebuah video yang bertemakan, mungkin di dalamnya nanti silakan kalian lihat, kalian saksikan, nanti kalian coba telaah, kalian lihat di video tersebut apa yang dilakukan, kemudian kalian jawab nanti. Wah, kameranya rame banget. Iya, Masya Allah, banyak banget bukunya. Ada buku cerita dan novel kesukaanku juga. Bakalan betah nih kita di sini. Syira, Ahmad, aku beli minum dan snack dulu ya. Nanti aku nyusul kalian. Wah, ini komik-komik detektif kesukaanku. Ceritanya seru dan menegangkan banget. Diborong aja sih ya. Tapi jangan sampai uangnya kurang ya. Hehehe. Oke, tenang aja. Tadi aku diberi uang muda dan aku bawa sebagian uang tabunganku juga. Tian, kamu dari mana aja? Kira-kira dari video yang kalian nonton tadi, apakah praktek tersebut adil? Tidak. Kenapa tidak? Apakah praktik tersebut diperbolehkan dalam Islam? Tidak. Apa alasannya? Karena praktek yang dalam video tadi itu tidak adil, karena pada saat dia ingin meminjam uang pada Syira, ia menawarkan akan membayar lebih daripada uang yang dia punya. Nah, betul tidak? Betul. Kemudian termasuk jenis riba apakah praktik tersebut? Siapa bisa menjawab? Silakan. Riba fardhi karena dia akan membayar lebih dari uang yang dia pinjam. Jelas-jelas praktik tersebut tidak dibolehkan dalam Islam. Tepuk tangan untuk kita semua. Baik. Dapat kita ambil kesimpulan bahwa riba adalah tambahan pembayaran atas uang pokok pinjaman. Kemudian dasar hukum daripada riba di dalam Al-Quran, sunnah dan ijma ulama adalah haram. Kemudian ada beberapa macam jenis riba, yaitu ada 4. Riba fadli, riba nasiyah, riba fardhi dan riba. Baik, untuk mengetahui lebih lanjut tentang riba, maka kita akan berdiskusi, membentuk kelompok untuk menyelesaikan masalah tentang Riba. Aku akan membagikan ke dalam beberapa kelompok. Silakan. Baik, sudah ada kelompoknya.
didistribusikan secara bersama, secara kelompok. Ya. Nah, silakan dikerjakan. Oke, sudah siap semua? Sudah. Nah, baik, kalau sudah siap, kita akan maju ke depan untuk mempresentasikan. Oke, itu yang pertama, silakan kelompok 1. Kalian coba perhatikan yang lain. Yang lain coba diperhatikan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami dari proses muamalah 1. Pak Ahmad ingin membeli motor dari dealer, akan tetapi dia tidak memiliki uang tunai yang cukup. Maka Pak Ahmad pergi ke salah satu bank konvensional dan meminjam uang tunai sebanyak 20 juta rupiah. Dan akan dibayarnya secara angsuran selama 24 bulan dengan cicilan per bulan 1 juta rupiah. Dan pergilah Pak Ahmad ke salah satu dealer motor di kotanya dan membeli motor secara tunai dengan menggunakan uang yang didapatkan dari bank. Yang dilakukan Pak Ahmad dan bank konvensional adalah praktek riba nasiah, di mana Pak Ahmad harus membayar lebih karena keterlambatan waktu pembayaran. Demikian presentasi dari kelompok kami. Ada yang ingin ditanyakan atau ditanggapi? Nah, ada yang ingin ditanyakan atau ditanggapi mungkin dari kelompok 2, coba. Ya. Nah, silakan. Tanggapan dari kelompok 2 untuk kelompok 1. Menurut kelompok kami itu sudah benar karena adanya keterlambatan pembayaran, maka Pak Ahmad harus membayar lebih dari uang yang dia pinjam. Bagaimana? Sudah betul? Demikian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
cicilan berjualan 10 juta rupiah. Kemudian Pak Imam pergi ke salah satu bank syariah dan menunjukkan pembelian sebuah mobil dengan rincian yang diinginkan. Lalu pihak bank syariah memproses pengajuan Pak Imam dengan membeli sebuah mobil yang sesuai dengan Pak Imam, dan pihak bank syariah menjual mobil tersebut kepada Pak Imam dengan cicilan per bulan sebesar 2 juta rupiah selama 2 tahun. Dari hasil diskusi kelompok kami sepakat bahwa praktik yang ada pada proses muamalah dua adalah termasuk akad jual beli non riba. Sekian presentasi kelompok kami. Kalau ada yang bertanya silahkan. Nah, silakan. Mungkin ada kelompok yang ingin menanyakan karena kurang jelas. Coba dipersilakan. Ada? Nah, silakan. Baik, kami kelompok 1 ingin bertanya kepada kelompok 2. Mengapa praktik pada proses muamalah 2 dikatakan transaksi non riba? Coba jelaskan. Pertanyaan kelompok 1. Karena di sini dapat kita lihat Pak Imam ketika meminjam uang 10 juta, dia meminjam sebesar 2 juta setiap tahunnya dengan batas 5 tahun. Nah, di sini kalau kita jumlah 5 kali 2 sama dengan 10 juta. Jadi tidak ada unsur riba. Itulah jawabannya. Nah, bagaimana kelompok 1? Sudah jelas? Sudah. Puas dengan jawabannya? Puas. Oke, silakan duduk untuk kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan Ahmadi meminjam uang dari Said sebesar 10 juta rupiah dan akan digunakan untuk modal 2 dan akan dibayar secara bulan. Maka Said meminta Ahmadi untuk menyicilnya sebanyak 10 juta rupiah selama 12 bulan. Menurut hasil diskusi kami pada teks muamalah ketiga adalah transaksi riba nasiah, karena dengannya keselamatan membayarnya harus membayar menyicil lebih dari yang ia pinjam. Sekian presentasi kami dari kelompok 3. Kami silakan ditanggapi atau ditanyakan. Nah, dari presentasi kelompok 3, mungkin ada yang kurang jelas atau yang ada yang ingin diketahui. Silakan. Silakan. Kelompok 2 menanyakan pada kelompok 3. Menurut tanggapan kami itu sudah benar karena keselamatan membayarnya harus membayar lebih dan termasuk riba nasiah. Ya. Coba teman-teman sudah betul? Betul. Silakan diakhiri kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kesimpulan kita pada hari ini yaitu riba adalah penambahan atau bunga yang tidak wajar pada pinjaman atau transaksi yang tidak sesuai dengan prinsip keadilan dan kesetaraan. Tadi kita belajar ada berapa macam riba, yaitu yang pertama riba fadli, yang kedua riba Nasiah. yang ketiga riba Riba fadli. dan yang keempat adalah riba riwayat. Sudah paham semua? Sudah. Nah, setelah kita belajar tentang riba, maka kita akan tahu apa itu hikmah daripada diharamkannya riba, yaitu menghindari tipu daya di antara sesama manusia. Kemudian yang kedua, melindungi harta sesama muslim agar tidak dimakan dengan Batil. Yang ketiga, memotivasi orang muslim untuk menginvestasikan hartanya pada usaha yang bersih dari penipuan. Dan yang keempat, menjauhkan orang muslim dari sesuatu yang menyebabkan kebinasaan karena pemakan riba adalah orang-orang yang zalim. Baik, berarti kalian sudah paham semua ya? Sudah mengerti ya? Sudah. Baik, kalau tidak ada lagi yang ingin ditanyakan, Ibu ingin menanyakan, apakah pembelajaran hari ini menyenangkan? Menyenangkan. Ada yang tidak dipahami? Paham. Ada yang tidak dipahami? Insyaallah paham. Ada yang sulit? Tidak. Bagaimana kalian bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari? Insyaallah.
anak kelas silakan kalian kerjakan masing-masing. Ibu kasih waktu 10 menit. Kalau sudah siap, silakan dikumpulkan. Tidak boleh diskusi ya. Kerjakan sendiri-sendiri, silakan. Oke, sudah siap? Kalau Sudah. siap, boleh dikumpulkan. Baik, terima kasih atas partisipasinya hari ini. Semoga kita diberikan kesehatan. Sebagai penutup sama-sama kita membaca doa yaitu surat Al-Fatihah.